Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita dari kelompok 2. Yang pertama, ada persiapan kandang dan peralatan untuk grandparent stock yang menghasilkan parent stock yang merupakan hal langkah penting untuk memastikan produktivitas yang optimal dan juga kesehatan ayam. GPS ini merupakan sumber genetik yang sangat berharga sehingga perawatannya itu membutuhkan perhatian khusus. Masuk ke persiapan kandang, yang pertama itu ada tipe kandang. Kandang yang tertutup itu sangat disarankan karena memberikan kontrol yang lebih baik terhadap suhu, kelembapan, pencahayaan, dan juga ventilasi. Hal ini itu penting untuk menjaga kesehatan GPS dan ada ukuran kandang yang dimana ukuran kandang ini harus dirancang sesuai dengan jumlah ayam yang dipelihara. Kandang GPS harus lebih luas daripada kandang broiler biasa karena membutuhkan ruang yang lebih besar untuk pergerakan dan pemeliharaan kesehatan reproduksinya. Untuk lantai bisa menggunakan bahan seperti sekam padi atau serbuk gergaji untuk menyerap kotoran dan kelembapan. Bisa juga menggunakan lantai selat yang terbuat dari kayu atau plastik dengan lubang kecil untuk memisahkan kotoran dari ayam dan juga menjaga kebersihannya jadi lebih baik. Selanjutnya ada ventilasi dan sirkulasi udara. Nah, bisa menggunakan exhaust fan dan inlet udara untuk menjaga sirkulasi udaranya. Ventilasi yang baik itu penting untuk mengurangi gas amonia dan juga menjaga tingkat oksigen di dalam kandang. Lalu ada pencahayaan yang dimana program ini berperan penting dalam memicu aktivitas reproduksi. Bisa gunakan lampu LED dengan intensitas cahaya sekitar 10-15 lux untuk induk jantan dan 20-40 lux untuk induk betina, dengan program pencahayaan 16 jam terang dan juga 8 jam gelap. Selanjutnya ada persiapan peralatan yang akan mendukung pemeliharaan GPS secara efektif dan efisien. Pertama ada feeder otomatis yang direkomendasikan untuk mengurangi pemborosan pakan dan memastikan distribusi yang merata. Yang kedua ada tempat minum, disarankan menggunakan nipple drinker karena lebih higienis, karena ayam itu minum langsung dari nipple dan juga bisa mengurangi resiko kontaminasi air. Selanjutnya ada peralatan pemanas atau brooder. Meskipun GPS adalah ayam dewasa, kandang harus dilengkapi dengan pemanas pada tahap awal penerimaan GPS terutama di musim dingin. Selanjutnya ada sarang bertelur atau nest box, bisa berupa sarang manual yang berukuran standar dengan bantalan yang nyaman untuk mengurangi kerusakan pada telur. Selanjutnya ada peralatan kebersihan dan juga sanitasi, salah satunya footbed atau bak kaki berisi disinfektan di pintu masuk kandang untuk mencegah masuknya patogen. Ada juga disinfektan yang harus digunakan secara rutin untuk membersihkan lantai, dinding, dan juga peralatan kandang. Dan lagi ada sistem penyimpanan telur, bisa berupa tray atau rak telur yang bertingkat untuk menyimpan telur yang higienis sebelum diangkut ke hatchery. Ada juga cold room yang dimana ruangan berpendingin untuk menyimpan telur tetas pada suhu 16-18 derajat sebelum diinkubasi. Tahap selanjutnya yaitu ada kebersihan dan sanitasi kandang. Sebelum melakukan kebersihan dan sanitasi kandang, alangkah baiknya kita menggunakan APD, yaitu berupa wear pack, sarung tangan, topi, dan juga sepatu boot. Untuk kebersihan dan sanitasi kandang, tahap awal itu bisa dilakukan pembersihan awal. Sebelum memasukkan parent stock, kandang harus dibersihkan dari kotoran, debu, dan sisa-sisa pakan lama. Lakukan pencucian menggunakan air bertekanan tinggi untuk menghilangkan kontaminan. Selanjutnya itu ada desinfeksi. Gunakan desinfektan yang efektif untuk membunuh mikroorganisme patogen. Proses ini mencakup dinding, lantai, dan seluruh peralatan di dalam kandang termasuk tempat pakan, tempat minum, dan lain-lainnya. Semprotkan desinfektan 2-3 kali dengan interval beberapa hari untuk memastikan kebersihan total. Untuk selanjutnya itu ada istirahat kandang atau downtime. Setelah pembersihan dan desinfeksi, biarkan kandang kosong selama 1-2 minggu. Ini bertujuan untuk memastikan kandang benar-benar steril sebelum kedatangan grandparent stock. Dan yang selanjutnya ada biosecurity. Batasi akses ke kandang untuk mencegah penyebaran penyakit. Siapkan fasilitas seperti footbed atau bak kaki berisi disinfektan di pintu masuk kandang. Lalu terapkan zona hijau, zona kuning, dan zona merah di area peternakan untuk mencegah kontaminasi silang.
Tahap selanjutnya yaitu ada persiapan tahap awal pemeliharaan. Yang pertama, dapat disiapkan persiapan brooder. Meskipun grandparent stock adalah ayam dewasa, lingkungan kandang harus diatur sedemikian rupa agar nyaman bagi grandparent stock yang baru datang, terutama di musim dingin. Pasang pemanas jika diperlukan untuk menjaga suhu kandang yang ideal, biasanya sekitar 18-24 derajat Celcius untuk ayam dewasa. Selanjutnya ada pengecekan iklim mikro. Pastikan suhu kelembapan 60-70% dan sirkulasi udara berada pada tingkat optimal sebelum kedatangan grandparent stock. Pasang sistem pemantauan otomatis jika memungkinkan untuk menjaga stabilitas iklim mikro. Selanjutnya itu ada pakan dan air minum. Siapkan tempat pakan dan minum yang bersih serta sesuai standar. Periksa sistem distribusi air untuk memastikan tidak ada kebocoran. Gunakan pakan berkualitas yang diformulasikan khusus untuk grandparent stock guna mendukung kesehatan dan produktivitas reproduksi. Dan yang terakhir itu ada pemeriksaan kandang. Lakukan pemeriksaan akhir untuk memastikan semua peralatan, baik tempat makan, tempat minum, ventilasi, dan pencahayaan berfungsi dengan baik. Lalu selanjutnya ada sanitasi berkelanjutan selama pemeliharaan. Terdapat 3 aspek penting yang harus diperhatikan dalam sanitasi berkelanjutan selama pemeliharaan. Yang pertama adalah pembersihan rutin. Ganti litter atau alat sekam secara berskala untuk mencegah penumpukan kotoran yang dapat menyebabkan penyakit. Lalu bersihkan dan disinfeksi tempat pakan dan minum setiap hari. Lalu yang kedua terdapat kontrol hama. Lakukan kontrol terhadap tikus, lalat, dan serangga lain yang dapat menjadi faktor penyakit. Lalu yang ketiga terdapat monitoring kesehatan. Rutin memantau kondisi kesehatan GPS, termasuk berat badan, kesehatan reproduksi, dan produksi telur. Persiapan kandang yang optimal sangat penting untuk keberhasilan pemeliharaan GPS dalam menghasilkan PS yang berkualitas. Persiapan pemeliharaan. Dalam persiapan pemeliharaan terdapat persiapan penerimaan DOC seperti brooder, iklim mikro, dan kepadatan. Brooder untuk DOC adalah fasilitas penting yang dirancang untuk memberikan lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan awal ayam. Ukuran brooder harus disesuaikan dengan populasi DOC, memastikan bahwa area tersebut tertutup, rapat, dan mudah dibersihkan. Konstruksi brooder sebaiknya terbuat dari bahan kedap air dengan permukaan yang halus dan tahan panas, serta mudah dibongkar pasang untuk memudahkan perawatan. Pemanas yang digunakan berupa lampu, gas, atau listrik harus mampu menjaga suhu stabil antara 32 hingga 35 derajat Celcius dengan penempatan yang disesuaikan untuk memastikan distribusi panas yang merata. Alas brooder harus menggunakan bahan seperti sekam atau serbuk gergaji dengan ketebalan 5-7 cm yang mampu menyerap kotoran dan menjaga area tetap kering dan bersih. Selain itu, pembatas yang terbuat dari karton atau plastik dengan tinggi 30-40 cm diperlukan untuk mencegah DOC keluar atau terserap, serta membatasi area gerak agar DOC tetap nyaman dan aman. Dengan pengaturan yang baik, brooder dapat menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan optimal bagi DOC. Oke teman-teman, iklim mikro pada kandang ayam itu sangat penting. Karena menurut Maulana dan kawan-kawan 2024, ketika iklim mikro pada kandang telah sesuai dengan kebutuhan ayam, akan menghasilkan bobot akhir ayam yang tinggi, kematian yang rendah, feed intake yang tinggi, dan FCR yang rendah, sehingga nilai IP akan tinggi. Dalam kandang, kita harus mengamati iklim mikro seperti suhu, kelembapan, ventilasi, kebersihan, dan pencahayaan. Pengaturan suhu sangat krusial bagi pertumbuhan DOC ayam. Pada minggu pertama, suhu kandang ideal yang berkisar antara 32-35 derajat Celcius. Jika suhu terlalu rendah, DOC dapat kedinginan, mengalami stres, dan risiko kematian meningkat. Sebaliknya, suhu yang terlalu tinggi bisa menyebabkan DOC ayam lemas dan dehidrasi. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan termometer guna memantau suhu kandang secara rutin. Menurut Zarik dan Ferilcik 2013,
Ada perbedaan suhu dalam kandang closed house. Di bagian depan kandang atau dekat inlet, suhu cenderung lebih dingin akibat aliran udara segar dari lingkungan luar yang masuk melalui inlet. Sementara itu, di bagian tengah, suhu cenderung relatif stabil. Di bagian belakang kandang, dekat dengan outlet, suhu cenderung lebih panas dibandingkan dengan bagian lainnya akibat aliran udara serta kandungan amonia yang terkontaminasi di bagian belakang. Sirkulasi udara juga harus baik, sehingga udara segar dapat masuk dan polusi amonia dari kotoran ayam itu bisa dikeluarkan. Pada gambar di atas dapat kita lihat itu merupakan ventilasi dari closed house, di mana angin dari inlet menuju outlet dan terdapat dead spot atau tekanan angin tidak besar di tempat-tempat tersebut. Kelembaban kandang juga sangat penting dengan kisaran ideal antara 60-70%. Kelembaban yang terlalu rendah bisa menyebabkan kulit DOC menjadi kering, sedangkan kelembaban yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko pertumbuhan penyakit, jamur, atau bakteri di dalam kandang. Kebersihan kandang harus selalu dijaga. Lantai kandang sebaiknya menggunakan liter seperti serbuk kayu atau sekam padi yang bersih dan kering untuk menjaga kaki ayam tetap hangat dan bebas dari penyakit. Pencahayaan yang cukup membantu mendorong aktivitas makan dan minum serta mengurangi stres pada DOC. Kepadatan DOC, pada Grand Parent Stop (GPS), pedaging umumnya memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, standar kepadatan 10-12 ekor per meter persegi untuk fase awal. Disesuaikan dengan sistem kandang, memperhatikan luas area brooder. Yang kedua, faktor pembatas kepadatan, suhu ruangan, ventilasi, kapasitas pemanas, dan tingkat kelembaban. Yang ketiga, konsekuensi kepadatan berlebih, kompetensi pakan, peningkatan stres, pertumbuhan tidak merata, dan risiko penyakit meningkat. Yang keempat, rekomendasi praktis, jarak antara DOC minimal 2-3 cm, ruang gerak yang cukup, akses pakan dan air merata. Selanjutnya yaitu pemilihan DOC untuk ayam broiler. Sebelum memulai usaha peternakan, langkah pertama yang penting adalah memilih DOC ayam broiler yang berkualitas. DOC ayam yang sehat memiliki beberapa ciri fisik yang mudah dikenali. Antara lain, yang pertama, tubuhnya padat dan kokoh dengan berat ideal sekitar 35-40 gram per ekor. Yang kedua, bulu halus, bersih, dan kering, menunjukkan bahwa DOC baru saja menetas dengan baik. Yang ketiga, matanya cerah dan aktif, tanpa tanda-tanda infeksi atau kelusuhan. Yang keempat, kaki dan paruhnya kuat, tidak ada cacat atau bengkok. Yang kelima, pusar tertutup sempurna dan tidak ada bekas luka atau infeksi di area perutnya. Memilih DOC ayam broiler yang berkualitas sangat penting untuk memastikan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi dan mengurangi risiko penyakit di kemudian hari. Itulah hal-hal yang penting dalam pemilihan DOC ayam broiler. Selanjutnya fase starter. Fase starter merupakan masa pertumbuhan awal pada 1-4 minggu di mana terjadi pembelahan sel dan pertumbuhan yang tinggi. Oleh karena itu, fase ini menjadi kunci awal mencapai kesuksesan penambahan berat badan. Pada masa ini kita mempunyai peluang untuk mencapai target berat badan ayam. Oleh karena itu, makanan yang diberikan harus memiliki nilai gizi yang baik untuk pertumbuhan otot. Pakan untuk tahap ini harus memiliki kandungan gizi yang tinggi untuk mendukung pertumbuhan yang optimal. Pakan harus mengandung cukup protein, vitamin, dan juga mineral. Pakan harus segar dan tidak terkontaminasi. Pola pemberian pakan harus disesuaikan dengan umur dan kebutuhan nutrisi DOC agar perkembangan ototnya maksimal. Air minum untuk DOC ini harus selalu tersedia dan bersih. Kualitas air penting untuk kesehatan dan metabolisme ayam. Frekuensi pemberian air minum pada ayam DOC harus selalu bersih, terutama pada suhu tinggi untuk menghindari dehidrasi. Untuk lingkungan harus tetap bersih dan nyaman. Kandang harus memiliki ventilasi yang baik untuk menghindari kelembapan yang berlebih. Tindakan biosecurity harus diterapkan untuk mencegah masuknya patogen. Hal ini meliputi pembersihan kandang dan peralatan, serta pemantauan kesehatan ayam secara rutin. Perhatikan gejala penyakit pada DOC. Ayam yang sehat akan aktif, memiliki bulu yang bersih, dan tidak menunjukkan tanda-tanda stres.
Untuk fase grower ini diberi ransum dengan kandungan protein 18-20%. Memastikan asupan air cukup ad libitum dan lakukan pemantauan penyakit. Vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan tetap perlu dilakukan untuk menjaga terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang tidak sesuai dan agar mencapai keinginan bobot badan yang kita inginkan. Selanjutnya, ayam pada fase layar. Pada fase layar, ransum atau pakan yang diberikan harus seimbang dalam nutrisi untuk mendukung produksi telur berkualitas. Kandungan ransum meliputi protein sekitar 16 hingga 18% untuk mendukung pembentukan telur, energi metabolisme sekitar 2.800 hingga 3.000 kcal per kilo untuk memenuhi kebutuhan energi selama produksi telur, kalsium sekitar 3 hingga 4% untuk pembentukan cangkang telur, fosfor sekitar 0,5% untuk mendukung kesehatan tulang dan metabolisme, vitamin dan mineral seperti vitamin D, B12, E, dan selenium untuk kesehatan sistem reproduksi dan daya tahan tubuh. Pemberian ransum dilakukan sesuai dengan fase layar, produksi, dan kebutuhan ayam, misalnya 2 kali sehari. Pemeliharaan pakan yang bersih dan rutin membantu menjaga kualitas ransum agar ayam tetap sehat dan produktif. Untuk air diberikan secara ad libitum. Air yang bersih dan segar sangat penting dalam fase layar ini. Ayam layar membutuhkan air sebanyak 1,5 hingga 2 kali dari jumlah ransum yang dikonsumsi. Penggunaan sistem drinker otomatis disarankan untuk memastikan pasokan air tetap tersedia tanpa terkontaminasi. Sanitasi dan kesehatan juga penting dalam fase layar ini. Pembersihan kandang, peralatan, serta pemantauan kesehatan perlu dilakukan secara berkala untuk mencegah penyakit. Protokol biosecurity seperti pembatasan akses, penyemprotan desinfektan, dan vaksinasi terhadap penyakit umum seperti avian influenza maupun Newcastle disease dalam menjaga kesehatan ayam. Ayam yang sudah mulai terdeteksi sakit segera dilakukan pengafiran maupun karantina agar tidak menular pada ayam yang lain. Untuk pencahayaan juga penting dilakukan untuk memicu produksi telur. Pencahayaan buatan dengan durasi 16 per jam per hari pada intensitas 10 hingga 20 lux membantu meningkatkan produksi ayam. Di fase ini, pengaturan pencahayaan juga membantu menjaga ritme biologis ayam dan ventilasi yang baik untuk menjaga sirkulasi udara dan juga mengurangi kelembapan dan suhu yang berlebihan dalam kandang. Idealnya, sirkulasi udara mampu menjaga suhu kandang antara 18 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembapan 60 hingga 70%. Sistem ventilasi alami maupun mekanis harus diatur agar distribusi udara merata di seluruh area kandang. Dan yang terakhir ada ayam pejantan. Ransum pejantan memiliki kandungan nutrisi yang sedikit berbeda dengan kandungan energi dan protein yang dikurangi untuk mencegah kegemukan ayam. Protein sekitar 13 hingga 15% untuk menjaga kondisi tubuh tanpa meningkatkan lemak. Energi metabolisme sekitar 2.600 hingga 2.800 kcal per kilo. Vitamin dan mineral seperti kalsium dan fosfor yang cukup juga penting untuk menjaga kesehatan tulang dan produksi sperma ayam pejantan. Pejantan diberi makan secara terkendali agar tetap aktif dan sehat tanpa kelebihan berat badan yang dapat mempengaruhi kualitas reproduksi spermanya. Untuk air minum, pejantan membutuhkan air minum yang cukup dan bersih dengan rasio konsumsi air mirip dengan ayam layar secara ad libitum. Sistem air otomatis juga sama bermanfaat untuk memastikan ketersediaan dan kebersihan air minumnya. Untuk sanitasi dan kesehatan, sama seperti ayam layar juga penting dilakukan. Sanitasi kandang pejantan termasuk pembersihan dan desinfektan rutin sangat penting. Program vaksinasi untuk menjaga pejantan juga mengikuti standar biosecurity guna mengurangi resiko penyebaran penyakit.
Untuk pencahayaannya dalam ayam pejantan itu harus diatur agar tidak berlebihan karena pejantan cenderung membutuhkan intensitas cahaya lebih rendah daripada ayam layar, yaitu sekitar 8 hingga 10 jam per hari pada intensitas 5 hingga 10 lux untuk mengurangi agresif dan stres pada ayam pejantan. Ventilasi juga harus cukup untuk menjaga suhu ayam agar tetap stabil dan kelembabannya ideal. Sirkulasi udara yang baik membantu menghindari ayam dari stres panas yang dapat mempengaruhi kualitas spermanya, sehingga dalam ayam pejantan ini benar-benar harus dijaga untuk produksi spermanya agar seimbang dan dapat maksimal. Baik, yang terakhir monitoring dan recording. Monitoring dilakukan setiap hari dengan memantau kesehatan, pertumbuhan, dan produksi secara rutin, disertai pencatatan akurat untuk mendukung manajemen yang efektif. Pemantauan berat badan, konversi pakan, dengan adanya monitoring dan recording dapat membantu untuk kontrol jika ada ayam maupun kondisi yang membuat produktivitas ayam menurun. Recording ternak ayam juga memudahkan pengenalan terhadap ternak, membantu peternak mengingatkan kejadian-kejadian penting, dan memberikan informasi detail baik secara individu maupun keseluruhan. Monitoring dan recording harus disiapkan pada peternakan ayam broiler. Yang pertama, persiapan, membuat jadwal rutin dengan menentukan frekuensi monitoring harian dan mingguan. Menyiapkan alat yang digunakan seperti timbangan, termometer, hygrometer, lembar pencatatan, atau dengan perangkat digital. Yang kedua, monitoring harian. Monitoring harian ini dibagi menjadi 3, yaitu kondisi kandang dengan memeriksa keadaan suhu, kelembapan, ventilasi, dan kebersihan kandang. Yang kedua, kesehatan ayam dengan mengamati perilaku dan aktivitas, cek fisik, dan mencatat mortalitas ayamnya. Yang ketiga, pakan dan air, dengan mencatat dan menimbang jumlah pakan yang dikonsumsi. Selain itu juga periksa kualitas airnya. Yang ketiga, monitoring mingguan. Monitoring mingguan ini dibagi menjadi 2, yaitu pertumbuhan dengan melakukan penimbangan ayam dan memeriksa perkembangan fisiknya. Efisiensi pakan dengan menghitung feed conversion ratio. Yang keempat, recording data harian. Catat semua hasil monitoring harian dalam lembar pencatatan atau aplikasi manajemen ternak. Selanjutnya, recording data mingguan. Rekap dan analisis data mingguan untuk melihat pertumbuhan dan kesehatan ayam. Dengan melakukan monitoring dan recording yang rutin dan terstruktur, peternak dapat memastikan kesehatan dan pertumbuhan optimal pada ayam broiler, serta meningkatkan efisiensi produksinya. Oke teman-teman, itu tadi cerita dari kita. Dadah.